Satu. Oke, siap record. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Kami dari kelompok agama di Timur Tengah. Saya Muhammad Mansyah Yoga. Saya Alvin Suryawan. Saya Arya Madi Krisnartayana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mengenai agama-agama di Timur Tengah. Nah, ada beberapa poin yang kita highlight di sini, yang kita sebut juga fun facts, bahwa ternyata wilayah Timur Tengah tidak hanya meliputi Arab Saudi saja, sebagaimana kalau orang-orang Indonesia itu mungkin masih beranggapan kalau Timur Tengah itu hanya identik dengan suatu wilayah negara, yaitu Arab Saudi, padahal ternyata itu dia tersebar sampai ke perbatasan Palestina dan Israel. Nah, wilayah ini seringkali disebut wilayah Jazirah Arab atau Semenandung Arab. Selanjutnya. Ternyata pada wilayah ini terdapat beberapa agama lain selain Islam loh. Contohnya ada Nasrani dan Katolik. Wilayah ini merupakan tempat munculnya 3 agama besar, yakni Yahudi, Nasrani, Kristen, dan Islam yang ketiganya saat ini menjadi mayoritas dan disebut agama Samawi, yaitu agama langit. Namun, sebelum muncul 3 agama tersebut, terdapat agama lokal seperti Bahai, Alahisme, Zoroastrianisme, Yazidisme, Mandeanisme, dan lain-lain. Kini terdapat berbagai macam agama pendatang dari luar dari wilayah Timur Tengah. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal agama Islam. Ya, sebagaimana kita tahu di Indonesia, Islam ini merupakan agama yang menjadi mayoritas dengan jumlah penganutnya 89% kurang lebih ya. Jadi Islam ini telah berkembang di Timur Tengah semenjak masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang mana ia merupakan nabi dari agama Islam. Islam merupakan agama samawi atau agama yang turun dari langit. Prinsip Islam itu berlandaskan rahmatan lil alamin atau kasih sayang terhadap seluruh umat manusia dan alam semesta. Islam mengajarkan keesaan Tuhan, kenabian Muhammad, dan perdamaian sesama manusia. Islam berpedoman pada Al-Quran dan hadis atau perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Menurut survei Pew Research Reports 2020, sebanyak 24,9% manusia di dunia telah memeluk agama Islam. Selanjutnya ada sedikit tinjauan mengenai histori atau sejarah Islam. Munculnya Islam ditandai dengan lahirnya Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal atau tahun gajah, yang kalau di tahun Masehi itu 20 April di kota Mekah. Beliau merupakan seorang yatim piatu yang ditinggalkan oleh ayahnya bernama Abdullah pada usia 2 bulan di kandungan. Dan ditinggalkan oleh ibunya bernama Aminah pada usia 7 tahun. Sejak saat itu, ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan setelah kakeknya wafat, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di saat itulah ia banyak mendapatkan pengalaman baru seperti berdagang, bersosialisasi dengan masyarakat, dan kegiatan positif lainnya. Muhammad merupakan sosok yang teladan, jujur, baik hati, sehingga dapat dipercaya oleh orang banyak. Nah, pada usia ke-40 tahun, saat ia sedang bersemedi di Gua Hiro, ia mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril berupa ayat yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Setelah turun wahyu tersebut, Nabi Muhammad telah menjadi Rasul dan menyebarkan agama Islam. Sejak saat itu, Muhammad menyebarkan paham-paham ajaran agama Islam kepada seluruh umat manusia melalui dakwah atau menyampaikan kebaikan secara bertahap dan perlahan, serta menggunakan cara-cara yang baik, santun, dan disesuaikan oleh karakteristik masyarakat. Materi penyampaiannya disampaikan dalam bentuk firman-firman Allah atau perintah-perintah Tuhan yang Maha Esa. Meskipun dalam menyebarkannya ia mendapat berbagai rintangan dan ancaman, namun beliau tetap tabah dan sabar.
Muhammad wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tahun 633 Masehi pada usia yang ke-63 tahun. Kematiannya mengundang duka mendalam bagi para sahabat dan pengikutnya. Namun hingga kini ajaran mulianya telah diyakini sebagian besar masyarakat dunia. Karakteristik agama Kristen. Meyakini ajaran karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam. Berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, meyakini Muhammad sebagai utusan Allah, ajaran fleksibel dan tidak kaku, serta dapat diyakini seluruh manusia dari berbagai latar belakang dan corak kebudayaan, selama tidak bertentangan dengan hukum agama, seperti Islam Jawa dan sebagainya. Meyakini kedudukan Tuhan yang Maha Esa atau disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini adanya malaikat, meyakini kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini ajaran dan kredibilitas Rasul dan Nabi Allah, meyakini adanya kiamat dan kehidupan abadi setelah dunia, meyakini ketetapan takdir dari Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, kita kali ini akan membahas agama Kristen. Agama Kristen telah berkembang di Timur Tengah sejak masa kehidupan Yesus Kristus di wilayah Bethlehem, Palestina. Kristen meyakini konsep ketuhanan Tritunggal, yang maksudnya Tuhan memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berpedoman pada Alkitab, memiliki prinsip cinta kasih, berprinsip segala kehidupan adalah milik Tuhan. Menurut survei Pew Research Report 2020, sebanyak 31,1% penduduk dunia telah memeluk Kristen. Next. Agama Kristen muncul dari wilayah perbatasan Palestina dan Israel pada abad pertengahan sejak kemunculan Yesus Kristus. Yesus dilahirkan pada sekitar tahun 4000 Masehi di kota Bethlehem, Palestina. Selama kehidupan Yesus telah mengajarkan agama-agama Kristen dengan menerapkan berbagai bentuk keteladanan dalam hidup. Menurut Palmer, diutusnya Yesus adalah demi menyelamatkan kaum Yahudi dari berbagai bentuk kesesatan. Umat Kristiani meyakini bahwa Yesus dilahirkan melalui rahim Maria dan hidup di antara manusia. Umat Kristiani juga meyakini bahwa wafatnya Yesus adalah sebagai jalan untuk menebus dosa umat manusia. Maka dari itu, ia sering disebut sebagai Sang Juru Selamat. Wafat dan pensaliban Yesus Kristus terjadi pada abad pertama tahun Masehi, atau sekitar tahun ke-33 Masehi. Setelah wafatnya Yesus, Injil diwariskan pada Rasul ke daerah yang meliputi wilayah semenanjung, Mesopotamia, dan hingga kini ajaran Kristen telah menyebar luas dan sudah dianut mayoritas masyarakat dunia. Next. Karakteristik agama Kristen. Meyakini ajaran spiritual Yesus Kristus, meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamat, memiliki prinsip keimanan yang sejati, bersikap tulus, bersikap murah hati, bersikap rendah hati, meyakini Tuhan sebagai penerima taubat, menjunjung tinggi cinta kasih. Oke, next. Oke, selanjutnya agama Yahudi. Agama Yahudi merupakan agama tertua di Timur Tengah dan telah berkembang sejak lama di wilayah Zairah, Arab. Kedua, meyakini Taurat sebagai kitab sucinya. Ketiga, pada umumnya Yahudi mengimani atas keesaan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan peduli pada manusia. Keempat, meyakini kekuatan dan kekuasaan Yahweh atau Allah. Kelima, meyakini kewajiban untuk bermanfaat terhadap lingkungan hidup. Keenam, menurut survei Pew Research Reports 2020, sebanyak 1% penduduk dunia telah memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi muncul di Timur Tengah. Agama ini merupakan pengembangan dari kepercayaan Bani Israel pada tahun 500 sebelum Masehi dan merupakan agama Samawi tertua di dunia. Agama Yahudi sendiri adalah bentuk lanjutan dari agama Tauhid yang diajarkan oleh Abraham. Berawal dari pencarian jati diri Abraham dalam mencari konsep ketuhanan yang ia yakini dan konfliknya dengan Raja Namrud. Ajaran nomoteis agama Yahudi telah diadopsi dan mengalami berbagai perkembangan yang cukup rumit. Sebagian Yahudi dari Bani Israel juga percaya akan tanah yang dijanjikan. Inti dari agama
ini umumnya kita kenal sebagai ajaran 10 commandments atau disebut 10 perintah Tuhan sebagaimana yang terkandung dalam agama kitab Taurat. Ajaran spiritual agama Yahudi kini telah menyebar walaupun masih dapat dikatakan memusat pada suatu wilayah yaitu Israel. Agama ini telah diyakini oleh 1% penduduk dunia. Karakteristik agama Yahudi. Pertama, meyakini esensi dan nilai spiritual dari the 10 commandments. Kedua, meyakini keesaan sebagai Tuhan semesta alam. Ketiga, kaum Yahudi secara umum memiliki karakter yang giat dan tekun. Keempat, meyakini firman-firman Tuhan dalam kitab Taurat. Kelima, berpusat pada wilayah Israel dan sekitarnya. Keenam, ajaran Yahudi umumnya mensakralkan tahan perjanjian Israel sebagai tanah kelahirannya. Ya, jadi pada penjelasan tadi kami dapat menyimpulkan bahwa pada hakikatnya semua agama yang berasal dari Timur Tengah berprinsip bahwa kekuatan Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan utama dalam keyakinannya. Baik Islam, Kristen, ataupun Yahudi sama-sama menjunjung tinggi prinsip kebaikan dan kasih sayang antar manusia. Selanjutnya, mengajarkan perdamaian, toleransi, dan kerukunan antar sesama manusia. Meyakini manusia akan ada kehidupan setelah kematian dan meyakini betul bahwa segala sesuatu yang manusia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini referensi-referensi yang kami gunakan dalam membuat tugas PPT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi kelompok kami dapat bermanfaat. Salam damai. Terima kasih. Terima kasih.